Prabowo berhasil. Muhammad bin Salman beri lahan seluas 50 hektar. Kampung Haji Indonesia berada di kawasan strategis ini. Sebuah babak baru diplomasi Indonesia di Saudi telah tercipta. Indonesia mendapatkan konsesi lahan seluas 50 hektar, 400 meter dari Masjidil Haram. Di atas lahan peninggalan sahabat Umar bin Khattab akan dibangun Kampung Haji Indonesia. Pusat pelayanan jamaah haji dan umroh, hotel penginapan, rumah sakit, pusat kuliner halal Nusantara hingga asrama pelajar dan markas budaya Indonesia di Mekah. Lucu banget sih, baru aja Pak Prabowo wujudin kampung haji buat jemaah Indonesia di Arab Saudi, tiba-tiba nongol segerombolan fans berat Abah yang komen, itu ide Abah duluan. Serius nanya, itu refleks otomatis atau emang udah nggak ada hal lain yang bisa dibanggain dari Abah? Makanya pas ada gebrakan orang lain, langsung buru-buru diklaim, biar kelihatan si paling visioner gitu. Tapi ya maaf nih, kalau kalian bilang itu janji kampanye Abah di 2024, berarti dia juga nyontek dong. Soalnya Pak Prabowo udah ngomongin ini dari 2019. Mau bukti? Cek berita Kompas tanggal 15 Januari 2019. Waktu itu Pak Prabowo janji kalau terpilih jadi presiden, dia bakal nego sama pemerintah Saudi buat bangun asrama khusus jemaah Indonesia. Nah, itu yang sekarang diwujudkan dan dikenal sebagai kampung haji. Jadi kalau sekarang masih ada yang teriak, itu ide Abah, jawabannya cuma satu. Sorry ya. Oke, lanjut. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Ya guys, jadi ini apa ya, sejarah mencatat ya, jadi negara pertama di dunia ya, di dunia loh, jadi hanya Indonesia yang diizinkan boleh mendirikan kampung haji di dekat Masjidil Haram. 50 hektar apa kalau nggak salah itu sejarah itu. Bukan main-main ini, bukan kaleng-kaleng ini. Emang presiden kita Pak Prabowo ini ngelobi Raja Salman ini luar biasa ya. Kalau nggak ada kedekatan, keharmonisan antara kedua belah pihak, mana mungkin pemerintah Arab bisa mengizinkan dan mengubah lagi undang-undang di sana itu hanya untuk mengizinkan Indonesia bisa membangun kampung haji di Mekah, guys. Ini luar biasa ini. Oke, lanjut. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh
dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya, mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri. Saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, ya. Iya guys, jadi ada kabar baik juga nih buat calon-calon haji Indonesia. Jadi waktu tunggu itu sekarang udah dipangkas ya, udah bukan lagi sampai 40 tahun, dipangkas menjadi 26 tahun ya tadi Pak Presiden sebut. Jadi para jemaah haji yang menunggu itu tidak terlalu lama, sampai 40 tahun bahkan mungkin lebih kali ya. Jadi dipangkas 26 tahun. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, misalkan gini, kita daftar hari ini untuk pergi haji, itu nggak hari ini atau bulan depan atau tahun depan langsung kita bisa berangkat haji, tidak. Itu nunggu giliran ya, bahkan sampai waktu tunggunya itu sampai 26 tahun. Itu pun udah dipangkas itu, yang tadinya 40 tahun menjadi 26 tahun sama Pak Presiden Prabowo. Luar biasa ini guys, kabar baik nih buat para calon jemaah haji Indonesia guys. Oke, lanjut. Pangeran Muhammad bin Salman, terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan, tentunya dengan Masjidil Haram. Dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan, mari direncanakan secara teknis dengan baik. Dan juga kalau tidak salah Menteri Agama sudah berkunjung, dan kita akan berangkat lagi supaya kita bisa secepatnya, seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, Prabowo berhasil. Muhammad bin Salman beri lahan seluas 50 hektar. Kampung Haji Indonesia berada di kawasan strategis ini. Sebuah babak baru diplomasi Indonesia di Saudi telah tercipta. Indonesia mendapatkan konsesi lahan seluas 50 hektar, 400 meter dari Masjidil Haram. Di atas lahan peninggalan sahabat Umar bin Khattab akan dibangun Kampung Haji Indonesia, pusat pelayanan jamaah haji dan umroh. Hotel 400 meter dari Masjidil Haram itu deket ya. 400 meter dari Masjidil Haram mah kayak dari sini kemana ya, ya pokoknya deket lah, nggak jauh itu, jalan kaki juga nyampe itu 400 meter mah ya. Jadi luar biasa ini Pak Presiden Prabowo ngelobinya ini. Kalau bukan karena koneksivitas antara beliau dan pemerintah Arab Saudi, itu belum tentu bisa diizinkan begitu saja, bahkan sampai dirubah tuh undang-undang untuk bisa diizinkan mendirikan kampung haji untuk Indonesia guys. Oke, lanjut. Kalau kita bisa lihat itu clock towernya, jadi kepemilikannya sampai ke bukit ini. We can go now. This is the station. We will move from here. Ini sekarang kita berada di sini, nomor 6. Ini adalah Masjidil Haram. Ini adalah land plot nomor 6 yang paling luas sebesar 84 hektar, dan lahan pertama yang kita kunjungi, tetapi juga lahan yang paling ideal menurut beberapa advisor kita.
Itu kalau kita bisa lihat clock towernya. Jadi kepemilikannya sampai ke bukit ini. Di balik bukit ini ada proyek Masar. Proyek Masar ini mereka membangun jalan MRT sampai ke Masjidil Haram. Tadi kita juga lewat juga yang di samping ini nomor 8. Sekarang kita lanjut yang ke nomor 7 atau Eastern Hindawiyah. Nomor 7 ya. Oh, this is the front. Side by side. Stasiun kereta api Tawar Lakamai yang menghubungkan dari Jeddah dan Madinah. Ya benar, ini sih luar biasa ya. Jadi Kampung Haji itu kurang lebih seluas 50 hektar guys. Itu cukup sangat luas bahkan ya guys. Jadi ini salut lah buat pemimpin kita Indonesia, Pak Presiden Prabowo Subianto, yang udah bukti kerja nyatanya tuh ada dalam setahun terakhir ini ke belakang ya guys. Jadi memang benar-benar dibuktikan janji-janji tersebut. Kalau tidak salah ini janji beliau di tahun 2019 guys. Buat teman-teman mungkin yang nggak tahu ya. Jadi di tahun 2019 itu di salah satu kampanye beliau itu memang menjanjikan untuk bisa mendirikan kampung haji di dekat Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan video ini atau menemukan channel ini, salam kenal dari saya Jagonion. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.